Selamat pagi Bu Tessa. Selamat pagi Pak. Hari ini saya berterima kasih pada Bu Tessa karena sudah berkenan hadir di ruangan saya untuk kita membahas pra observasi Bu ya, atau sebelum saya nanti masuk kelas Ibu. Selain memang ada tugas saya dari grup penggerak, saya juga ditugaskan khususkan untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Mungkin yang perlu disepakati yang saya sampaikan di awal adalah saya tidak menilai Bu ya, tidak menilai cara mengajar Ibu, tapi saya lebih hanya memotret, melihat saja, dan harapannya nanti kita bisa berkolaborasi menemukan model pembelajaran yang efektif bagi Ibu. Bagi Ibu kan masih fresh graduate ya, yang sekali yang saya perlu dikembangkan, dan apapun yang nanti terjadi di kelas, terus kita akan belajar bersama. Begitu Bu? Oke, hari ini Bu Tessa ini ngajar di kelas 7 ya? Iya. Materi tentang administrasi sosial. Iya, ini kelas 7. Kelas D, kelas 7B. 7B ya. Nah, kompetensi awalnya apa ini Bu? Kompetensi awalnya bisa dibacakan. Kompetensi awal mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, di mana yang akan dibahas di kesempatan pada kali ini. Saya ingin membahas penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase. Sebetulnya hanya ini mungkin penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, persentase, bruto, neto, dan taraf. Oh ya, tidak semua ya. Bunga tunggal tidak ada, potongan tidak. Keuntungan ada? Potongan kerugian ada, kerugian ketika tidak ada potongan, bunga tunggal sudah. Gitu ya. Ada 2 kompetensi Bu ya? Iya. Misalkan masalah berkaitan dengan sama ya? Iya. Ini sama. Jadi yang pertama mengenal. Berarti kalau mengenal kita akan fokus bagaimana itu menyampaikan lebih pada apa ini? Pengertiannya, teori. Oke, jadi kepada pengertian. Terus kalau menyelesaikan masalah berarti ada sedikit mulai bagian apa? Bagian problem solving ya Pak. Iya. Berarti ini sudah hitungannya terlaksana ya, prakteknya ya? Sudah belum? Saya harap sudah sih, Sudah ya? Proses di kelompoknya di proyek kewirausahaan. Kompetensi awal, tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajarannya sama dengan kompetensi awal Pak yang saya tulis. Di mana ini? Ada nggak di sini? Berarti mengenal dan menganalisis. berarti ini ya. Jadi tujuannya ya. Iya Pak. Karena saya di sini membaca ada makna pemahaman bermakna. Apa ini bagian dari tujuan itu? Iya. Cara penguntungan dapat. Oh iya. Jadi itu lebih spesifik di sini ya. Hanya beberapa hal saja yang Ibu ingin bahas, yaitu tentang keuntungan dan hitung berat versi. Oke, bruto itu ini ya? Iya, bruto. Oke. Kita juga sudah menyiapkan pertanyaan normatif di sini. Semoga nanti di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah menyiapkan sebaik mungkin Bu ya, dengan segala siapannya. Menurut Ibu, kira-kira yang ingin Ibu capai itu apa sih dalam belajar ini? Hal apa aja? Saya harap sih setelah anak-anak kemarin sudah berproses bersama anggota-anggota kelompoknya, itu walaupun hanya 1-2 orang yang ditunjuk menjadi bendahara atau bagian perhitungan itu ya, tapi saya harap yang lainnya ini di hari ini bisa mengikuti, bisa ikut mempelajari juga perhitungan dari penjualan kelompoknya gitu. Perhitungan ya. Dalam kelompok. Tadi saya mendengar situ ada kelompok Bu ya. Iya,
betul. Nah, kelompok-kelompok itu dibagi seperti apa Bu, dalam satu kelompok itu? Apakah ada bagian-bagian yang dispesifikasi untuk setiap anaknya ngapain gitu? Ya, jadi dalam kelompok kewirausahaan ini kita bagi menjadi beberapa pembagian tugas, yaitu mereka dibentuk struktur organisasinya. Yang pertama pastinya ada ketua kelompok, kemudian ada sekretaris bagian menyusun proposal dan laporan, kemudian ada bendahara 1 dan 2 orang, kemudian ada bagian marketing, kemudian sama ada apa ya, saya lupa. Nah, oke lah dari itu ya. Dari pembagian posisi itu tujuan itu apa sih? Mereka dicoba diberi apa ya, space masing-masing ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Marketing itu tujuan itu biar apa? Nah, sebetulnya apa ya? saya yang dipercaya bagian ini. Nah, itu tujuannya kira-kira apa itu? Sebenarnya itu untuk yang ditunjuk menjadi bendahara, sekretaris dan lainnya itu hanya sebagai lebih penanggung jawab utama aja sih. Tanggung jawab ya. Tapi selebihnya ya dalam prosesnya mereka tetap bareng-bareng gitu, menampung ide bersama-sama. Ibu disini menyiapkan di luar materi ada tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab tentang apa yang sudah mereka di mengurusi bagian tertentu itu ya. Oke, di sini saya mencatat pengembangan area yang ingin dicapai adalah bagaimana setiap kelompok punya kesempatan pelanjutan perhitungan. Terus yang kedua, di dalam kelompok itu mereka belajar untuk tanggung jawab. Kira-kira ada lagi nggak yang ini Ibu sampaikan di dalam pembelajaran nanti itu? Berdasarkan kompetensi awal mungkin atau dari pemahaman bermakna. Apa yang ingin Ibu kembangkan di situ selain 2 hari belajar menghitung? Saya ingin anak-anak dapat meringkas dan mengemas laporan penjualan mereka ini dengan benar. Saya harap semuanya mampu gitu. Walaupun ketika proses di kelompoknya mungkin yang lebih diutamakan yang menjadi penanggung jawab itu adalah bendahara ya, khususnya dalam hal perhitungan ini. Tapi saya mau semua peserta didik ini bisa semuanya mampu. Ya sama hampir mirip dengan yang pertama ya. Iya. Kalau itu tentang perhitungan, kalau membuat laporannya semua anggota bisa membuat ya, terlibat. Bisa memahami cara mendapatkan keuntungan, kemudian cara menghitung berat bersih dan berat kotor yang penting untuk dicantumkan di pemasaran produk mereka. Oke, saya syukur bagian pengembangan yang tidak dicapai. Strateginya Bu, cara Ibu agar 1, 2, 4 hal ini bisa tercapai. Cara pembelajarannya mungkin bisa lihat di sini di bagian kegiatan mengajar di kelasnya. Nah, Ibu di situ ada beberapa hal langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana cara Ibu agar anak-anak mampu mempersiapkan atau tahu cara perhitungan setiap individunya, bagaimana anak mampu bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan bagaimana cara anak biar tahu cara membuat laporan yang benar. Kira-kira caranya strateginya seperti apa? Saya membaca satu hal misalnya tentang pembelajaran. Ini masih lihat ada blended learning. Blended learning ada di awal. Yang awal ya, pertama ya. Nah, pembelajaran blended learning seperti apa? Pembelajaran blended learning itu jadi kita tatap muka tapi juga memanfaatkan media digital. Ya. Oke, itu yang digunakan ya. Di sini juga ada media apa lagi Ibu gunakan di sini? Saya kemarin juga sudah membaca
perlengkapan sebagian pembukaan sih Bu. Yang pembukaan yang pertama, sebelum jam pelajaran dimulai, guru menyiapkan desain tempat duduk untuk peserta didik berdasarkan kelompoknya, kemudian kondisikan biasa peserta didik baris berbaris dulu sebelum masuk kelas, lalu berdoa, doa pembuka, kemudian menanyakan daftar menanyakan kehadiran, kemudian menyapa, membangkitkan semangat, ice breaking sebentar, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan kesepakatan kelas, Pak. Oke, sini ada ice breaking, ada kesepakatan kelas ya. Nanti ini ada beberapa strategi Bu ya, sudah ada saya tambah lagi, ada ice breaking. Oke, ini beberapa strategi yang Ibu siapkan. Ada hal lain yang ingin disampaikan ke saya? Sudah cukup, Pak. Cukup? Saya coba sampaikan ulang Bu ya. Dalam supervisi nanti Ibu akan membahas tentang penjualan, pembelian, potongan-potongan kerugian dan lain sebagainya. Potongan tidak ada ya, saya coret. Kalau ada bunga tunggal juga tidak ada. Itu yang Ibu bahas. Dengan area pencapaian yang ingin dicapai Ibu adalah pembelajaran perhitungan dalam kelompok. Bagaimana setiap anak tahu cara menghitung itu ya, walaupun ada tanggung jawab besar di bendahara. Lalu pembagian tugas kelompok, harapannya anak-anak punya tanggung jawab ya. Lalu membuat laporan dengan benar, harapannya semua juga paham ya bagaimana membuat laporan dengan baik. Lalu memahami bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Itu yang ingin Ibu capai ya. Dengan strategi pembelajaran, ada blended learning, kesepakatan kelas, ada media institusinya Bu ya, ada Canva dan Jamboard, tambah SPP. Itu saja Bu. Nggak usah tegang loh. Ibu tegang ya? Enggak ya? Oke Bu Tessa, itu awal dari pertemuan kita. Nanti saya akan melakukan seperti di kelas Ibu. Semoga berjalan dengan lancar ya. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa nanti menjelaskan di kelas Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Selamat Pak. pagi. Terima kasih. Ribet sendiri ya Chandra. Ini Brian kelas. Morning, Noel. Ini. Masih yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat gilirannya nanti. Miss Melvin gimana? Sayang ini Opil kalau tidak terbiasa dia tidak terbiasa. Sayang benar dia Jadi kalau Miss Tessa bilang selamat pagi, kalian jawabnya harus penuh dengan semangat. Pagi, 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 semangat pagi. Yeay. Semangat pagi. Yeay. Coba kita coba. Gimana tadi? Pagi, 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 pagi. Semangat pagi. Yeay. Kita coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Kurang kompak ini, sebelah sini belum kedengeran. Ayo
Ya, meningkatkan kekompakannya lagi. Yang menang dapat apa? Ya, sekarang kita belajar juga sebenarnya. Perhatikan semuanya ikutin Miss ya. Ini ya kalian. Nanti tepuknya kalau beat one, Miss bilang beat one, itu tepuknya. Tadi sih dari kelompok sini sama kelompok sini itu kurangnya balance. Kurang lebih sama. Ini kelompok ini ya kali ini lebih unggul. Kita lepas dulu nggak apa-apa. Yang belum kompak itu cuma di game aja. Oke. Bisa saraf mata kalian sudah segar, sudah melotot lagi. Ya, bisa dipahami tidak? Jadi dengan kegiatan mengenalnya itu nanti kita akan mencoba untuk memahami bagian tentang rancangan anggaran biaya, kemudian mengenal ini sendiri mulai dari bagian pengertian itu ya. Yang penting teman kalian yang mau bertanya ini sudah berusaha untuk mau bertanya. Jadi artinya dia punya usaha untuk belajar. Jadi nanti Dev itu jangan cuekin temennya yang nanya ya. Kalau temennya nanya jangan dicuekin. Karena apa? Karena ini adalah tanggung punya pembagian tugasnya masing-masing. Oke lah masing-masing. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk kesuksesan bersama. Oke. Walaupun nanti tetap nilai dipegang oleh individu gitu ya. Atau ini sepakat? Produk. Total biaya produksi. Jadi yang ada di proposal semuanya kalian total, pengeluaran buat bahan ini, bahan itu kalian total semua. Bersihnya berapa? Langsung ditulis di sini.
itu ya. Jadi kalau Dewi itu memasukkan Oh gitu. kalau Freddy, Yang kenceng. kalau Dewi itu memasukkan, terus kalau Freddy itu pengeluaran. Oke. Yuk teman-teman. Selamat. Oke. Keluarga. Sepemikiran. Ya. Oke. Terima kasih dalam. Dan biasakan berdebat yang tidak perlu. Dan di situ kan ada alternatif lain di situ. Siapa yang tulis? Ada yang ditanyakan? Tidak. Terkait penjualan? Selamat pagi Bu Tessa. Pagi Pak. Gimana kabarnya ini hari ini? Puji Tuhan. Alhamdulillah, itu senang. Bu Tessa, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, terus saya ke kelasnya Bu Tessa kemarin ya. Gimana perasaan Bu Tessa? Pas ada saya mungkin ya, kan ada saya tuh, biasanya kan nggak ada. Gimana perasaannya? Mengganggu? Saya mengganggu nggak di situ? Ya siapa tahu kan? Sedikit menambah ke deg-degannya saya sih. Gitu Tapi kan. pas apa namanya Pembelajaran? biasa pembelajaran saya setiap masuk kelas juga sebenarnya tetap masih ada deg-degan sampai sekarang sih Pak. Mungkin Masih baru ya? Masih coba-coba juga. masih coba-coba. Oke lah, ada sesuatu ya. Nah, coba-coba. Yes. Menarik sekali. Memang seperti itu seperti saya. Layaknya guru baru saya juga pernah seperti itu. Kalau ngomong dari kemarin kita sudah ngobrol banyak hal dari strategi yang bisa siapkan, area pengembangan yang ingin dicapai, gitu kan ya. Sebelum ke situ, kira-kira kalau scoring nih Bu ya, dari 5 sampai 10 atau 10 sampai 100, Bu kemarin menilai diri Ibu pas ngajar itu berapa? Dari 10 sampai 100. Iya. Pas KKM enggak, Pak? Satu juga ada KKM loh, satu juga ada KKM. Biasa ya senyamannya Ibu aja. Harusnya udah pas ya paling bentuk-bentuknya pas KKM lah, Pak. Ya, oke lah ya. Atau mungkin masih kurang. Ya kan lebih ke Ibu merasa ya. Kalau saya di posisi Ibu dulu mungkin juga sama mungkin ya. Karena saya juga di zaman masih baru juga gak jauh beda lah pengurusan kelas kalau saya dulu ya Bu ya. Oke, anggap aja Ibu merasa di KKM 7 itu berapa ya? Karena nggak ada ya. 70 ya. Berarti kalau 70 kira-kira ada sesuatu berarti? Ada sesuatu nggak sih? Iya. Ada Yang sesuatu. masih saya sayangkan. Sayangkan. Kemarin. Gimana Bu? Kalau menurut Ibu, hal apa yang menurut Ibu masih kok saya merasa 70 ya? Saya ada yang perlu diperbaiki di mana mungkin, atau apa yang Ibu bagikan di saya ceritakan mungkin? Kira apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu di 70 itu? Saya itu kemarin sebetulnya bukan hanya dari praktik ngajar yang kemarin dilakukan dengan Bapak. Oh, iya. Sebagai pengamat. Tapi juga pada rutinitas saya ngajarnya itu memang saya rasa kurang di penguatan kesepakatan kelasnya itu Pak. Saya sampai sekarang masih bingung. Oh iya, kemarin ada tapi ya? Kondisian kelas. Kondisian kelas, kesepakatan. Walaupun kemarin ada Bu ya? Saya lihat kemarin ada di situ, dan itu merasa bukan pas kemarin saja ya, ternyata ya. Sebelumnya memang ada sesuatu yang membuat Ibu mungkin ragu ya, ragu ketika mengajar mungkin kan ya, hal seperti itu. Padahal kan ini Bu ya, dari hasil survei PAS kemarin kan Ibu salah satu guru favorit anak-anak. Iya. Gimana itu? Favorit berarti kan ada sesuatu yang anak sukai dari Ibu itu. Saya rasa sih sepertinya alasan mereka memilih saya favorit. Oh itu, saya tertarik sekali ini. Karena kan kemarin ada saya, Bu Angel ya, saya Bu Angel, Ibu,
Itu juga saya senang, jujur saya senang sebagai kurikulum UM itu senang. Ada guru yang masih fresh, sudah menjadi idola anak-anak gitu kan. Nah, ada nama ibu. Kira-kira apa alasan anak-anak memilih ibu? Kalau disangkutin dengan perasaan ibu selama ini pas ngajar. Mungkin saya dari cara membuka kelas juga itu mungkin anak-anak kalau yang saya lihat sih pada senang ice breaking. Senang ya. Gitu. Karena kan diawali dengan mainan dulu lah gitu. Terus jadi nggak cuma belajar kontennya saja gitu Pak. Nggak cuma belajar materi, tapi mereka juga dikasih game sama saya. Terus dari cara menjelaskan juga saya lebih banyak bukan lebih banyak ya. Mungkin saya mencoba untuk masih berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi saya mengajak mereka untuk berpikir juga ketika menjelaskan suatu materi. Jadi nggak hanya saya ekspositori ya, nggak cuma explain dari saya sendiri gitu, tapi dari pendapat mereka juga. Terus sambil bercanda itu sih yang saya dengar dari mereka. Kemarin terlihat sih Bu, memang terlihat sekali Bu, sangat pendampingan individunya sangat kuat sekali ya. Kemarin saya juga melihat di sana, saya juga melihat bagaimana ice breaking ya, itu ada juga kemarin ya. Mungkin sudah sering terbiasanya dan juga merindukan itu mungkin di kelas itu kemarin. Itu juga berjalan dengan baik, dan bagaimana ibu mengajak siswa berpikir juga kemarin saya lihat cukup bagus ya. Karena kan diajak pikir terus ada yang berani ke depan, itu kan sudah ada keinginan. Nah ini menjawab di sini ada strategi ibu apa Bu? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Strategi ibu yang siapkan metode pembelajarannya? Diawali dengan ice breaking, terus penyampaian tujuan pembelajaran, setelah itu kesepakatan kelas ya. Ya, kesepakatan. Kemudian saya dulu menjelaskan mulai pembahasan tentang susunan tugas yang mereka buat. Itu sambil diskusi juga dengan mereka membahasnya. Kemudian mereka mulai berproses. Setelah itu refleksi ya. Ya, gitu ya. Semua memang sudah dilalui, ada blended learning juga kemarin Bu ya. Metode Ibu yang ingin disampaikan itu memang sudah muncul ya. Menurut Ibu apa sudah muncul jelas atau sudah terlihat sekali belum blended learning ini? Nggak tahu Pak. Blended learning itu apa coba? Menurut Bapak? Kalau Ibu, perasaan Ibu atau selama pembelajaran kemarin itu blended learning, mungkin pengertiannya dulu ya. Apa sih Bu ya pengertian blended learning itu? Blend Itu kan artinya menyatu ya. Pembelajaran antara guru dan siswanya menyatu. Kita satukan pemahaman. Nah, sudah muncul belum menurut Ibu? Ya, sedikit lebih mungkin. Sedikit dong, sedikit. Mungkin sudah. Oke. Di bagian mana itu Bu? Yang terlihat sekali Ibu sama anak ngeblendnya itu. Itu kan banyak sekali kegiatan kemarin ya. Ice breaking, seingat saya, terus di dalam kelompok, terus beberapa anak maju ya. Cuma juga ada. Di bagian mana yang lihat itu belum ngeblend? Iya, kemarin waktu menyamakan persepsi tentang konsep debit dan kredit mungkin. Ya, yang ada yang maju ya? Iya. Ya, oke. Kemudian persentase keuntungan juga. Jadi memang tujuan pembelajaran tercapai tidak menurut Ibu kemarin? Mungkin baru di tahap mengenal dan mulai menganalisis. Menganalisis. Karena anak-anak kebanyakan kemarin saya lihat itu hasilnya baru sampai di tahap pengertian sama RAB mungkin ya, kan baru masih memasukkan belum ke laporan. Jadi memang belum disampaikan ya? Iya, belum semua. Hasil akhir problem solvingnya belum. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Tessa, kira-kira ini pertemuan pertama atau kedua atau ketiga? Karena saya kemarin itu melihatnya mungkin anak sudah tahu nih dasarnya mungkin ya, karena di bagian kelompok itu Ibu langsung menanyakan pengertian ini itu dan sebagainya kan.
Nah ini menurut Ibu pertemuan keberapa sih Bu? Karena saya tidak lihat nih. Kalau secara materinya sendiri ya, terlepas dari proses proyek Ya. penjualan, itu mungkin pertemuan pertama bisa diurutkan dari pretest, kemudian keduanya membahas materi, berarti sekarang itu ketiga. Oh ini ketiga ya. Nah, ini kan saya jadi paham ternyata ya Bu ya. Kemarin Ibu melaksanakan pertemuan ketiga karena saya bingung tuh pas waktu itu. Anak sudah tanyain pengertian ini itu. Padahal setahu saya pertemuan pertama. Iya. Karena tidak ada keterangannya ya. Jadi Sebelumnya sebenarnya saya udah kasih pengertian dan rangkuman materi tentang aritmatika sosialnya, pengertian, rumus-rumus sudah saya bahas juga. Tapi di proses kemarin itu saya minta anak mengungkapkan sendiri menurut pemahaman mereka, Atau mengerti interaksi materi mereka. Ya. Nah, di sini muncul nggak tidak kira-kira Bu pertemuan keberapa-berapanya di RPP itu ini? Tidak. Itu ya. Di sini tidak terlihat ini pertemuan berapa. Dan ini saran saya lebih baik terlihat sehingga seumpama nanti ada kita kan nggak tahu ya, kadang kan kita ada kendala tiba-tiba dan mungkin ada guru lain jumpa api jam kosong matematika sama pengen membantu Ibu pas Ibu berhalangan karena akan ngecek nih ATP-nya sampai mana Bu Tessa ya? Bingung sendiri. Iya bingung ya? Bingung. Padahal kalau sudah dikasih 3, kira-kira saya bisa nggak ngajar Bu? Saya masuk kelas Ibu? Bisa ya? Paham prosesnya sampai ini. Nah itu, ini kalau ada pasti memudahkan siapapun. Karena kan sekarang kalau sudah ada bibit jelas mungkin sangat memudahkan seorang untuk membantu menggantikan seperti hari ini banyak menggantikan saya. Oke, itu saya juga melihat di sini kesepakatan kelas sudah muncul ya. Berjalan dengan baik tidak menurut Ibu? Belum. Aduh, kok yakin banget belumnya? Ya belum Pak. Ya, kenapa tuh kok belum? Karena kurang kuat di pengondisian kelasnya Pak. Baru sebatas seperti peraturan pengajaran. Peraturan. Iya. Oh ya. Oh ya karena Saya saya masih otoriter ya. masih otoriter. Karena saya mendengar ini di pertengahan Bu ya. Seingat saya kemarin kan kesepakatannya muncul di pertengahan. Nah itu kan saya lihat di papan itu sudah ada tuh. Itu sebelumnya sudah dibuat bersama anak atau memang Ibu sudah memberikan usul itu? Ketika itu saya menawarkan. Oh menawarkan ya, menawarkan sih boleh sih, memang boleh kan. Itu hari itu muncul atau sebelumnya sudah muncul? Belum. Oh baru kemarin itu Baru muncul dimunculkan. di tengah-tengah itu ya. Iya. Ya. Gimana? Yang memberi opsi saya sih Pak semuanya. Ibu semua. Karena anak nggak ada yang mau ngasih ide gitu mau Iya. seperti apa. Berarti kalau saya menyimpulkan sedikit, kesepakatannya itu ada dan baru muncul kemarin di tengah-tengah itu Bu ya. Dan itu sudah memberikan ide. Boleh nggak sih memberikan ide dulu gitu? Nggak tahu. Boleh nggak? Untuk memancing. Di sini ada istilah pematik. Izinkan nggak? Ibu memberikan ide-ide terlebih dahulu. Kalau saya diajarkan kurikulum merdeka sih sepertinya boleh umpan dari kita tapi harus disepakati juga bersama anak. Nah, boleh Bu ya. Benar itu boleh. Di depan itu saya juga setuju itu boleh. Dan harapannya memang anak juga berpendapat ya. Seperti ini blended learning ini ikut campur di dalam penentuan itu. Kemarin Iya. belum ya? Belum. Atau ya anak setuju aja. Ya, mereka bilang boleh. Boleh gitu ya. Boleh ya tuh? Boleh gitu ya. Oke aja, Miss. Dan Ibu merasa ini belum maksimal kan? Iya. Ya. Saya juga mendengar hal tersebut Bu ya. Memang sudah muncul, pada dasarnya sudah muncul. Tapi Ibu seperti Ibu sampaikan memang belum maksimal. Oke lah, SBK ada ya? Ada. SBK-nya tujuan SBK itu apa sih Bu? Kalau menurut Ibu?
supaya melek. Mulai ya simpelnya gitu ya, biar kedinginan ya es ya. Iya. Biar mereka lebih lebih Antusias. Antusias. Saya lihat kemarin itu di mata saya ada dua Bu ya, di pandangan saya. Menurut Ibu 2 kali SBK atau 1 SBK kemarin ya? Satu ya. Yang bagian Ada 2 ya Pak ya? Oh yang pertama itu cuma nyapa doang. oh sapaannya gitu ya gerakannya. Iya. Gimana tuh gerakannya? Tapi bagus sih, Biar percaya diri tahu sekali itu. bareng-bareng aja sih. Jadi ketahuan barang. Yang kedua yang Kedua yang tepuk beat. sudah berjalan lancar. Lancar. Speaking sudah berjalan lancar. Dari ada yang rasa Ibu sudah cukup atau ada yang kurang nggak di speaking itu? Untuk speaking kan tujuannya tadi untuk membuat Siswa semangat, antusias. sudah tercapai. Kok ragu? Kurang ya. Soalnya pas sudah masuk pembahasan tuh mereka masih kelihatan raut-raut muka malas. Apa iya? Ya sih. Begitu ya. Ya awalnya menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu ya. Walaupun yang mungkin beberapa anak Bu ya. Ya karena kan menurut saya melihatnya kemarin ya. Kalau kita ketika mengajarkan SBK pasti perlu biar anak semangat. Mungkin durasinya mungkin. Kenapa? Menurut Ibu gimana kemarin? Dengan 3 jam pelajaran, terus ada SBK yang sering kita tahu kan SBK tujuannya untuk membuat anak lebih panas itu kan, lebih semangat. Dengan durasi biasanya minimalis. Nah, kemarin gimana menurut Ibu? Agak lama ya menurut saya. Lamanya di mana itu? Nah itu harus ngapalin pola tepuknya. Mereka. Dan mungkin ada hubungannya dengan kesepakatan nggak sih Bu? Iya. Ada nggak? Kalau ada. Seandainya kesepakatan itu muncul di depan, di awal. Iya bisa ya. Harus Iya, kesepakatan mungkin. dulu ya. Bisa jadi. Harus jadi supaya kita sepakat dulu nih harus fokus, tetap fokus dan konsen Mendengarkan. memahami intinya. Nah, mungkin bisa ya kesepakatan kelas bisa diadakan di awal-awal dan mudahkan Ibu. Untuk Jamboard dan Canva saya lihat kemarin sudah ada, cukup efektif sekali Bu ya. Ini kita melihat yang dari strategi yang Ibu lakukan. Ada hal yang banyak saya catat juga. Usaha ini juga sudah bagus ya. Di pengamatan saya kemarin itu ada speaking itu cukup membuat anak tertarik di bacaan Ibu dan juga kebebasan dalam arti pas momen diskusi kelompok itu sangat bagus karena anak ketika dipersilakan angkat tangan juga ada yang angkat tangan, ada yang maju, itu membuat anak antusias seperti itu sudah saya lihat sangat bagus untuk Ibu ya, cukup kondusif. Ini terus kalau sedikit lagi ke sini saya lihat tentang manajemen waktu. Tertulis tidak di sini? Tidak. Hanya kegiatan pembuka, hanya keterangan kegiatan pembuka. Kira-kira perlu nggak? Penting atau tidak sih adanya sebuah Batasan waktu. ini tidak menurut Ibu? Iya sih, terutama untuk di intinya. Kalau udah kelamaan di pembuka, otomatis nanti kekurangan. Kalau kekurangan yang terjadi pada akhirnya Tidak dapat tujuan pembelajaran. tidak tercapai. Tidak tercapai. Bisa tidak tercapai Bu ya. Jadi bisa dikatakan di sini penting Bu ya. Ini sekalian ya. Sebuah manajemen waktu tertulis di sini sehingga itu tadi seandainya Ibu tidak ada di sekolah, saya harus bisa mengira-ngira nih 15 menit. Bahkan SBK perlu nggak ditulis di sini Bu? Biar tujuannya apa? Kalau nanti Ibu nggak ada SBK yang tertulis dengan detail gitu, Supaya ada
patokan waktu yang harus supaya ada patokan waktu berapa lama kita melakukan kegiatan tersebut. Iya. Jadi ini banyak sekali Bu ya yang perlu kita kita sempurnakan bersama dalam pembelajaran kemarin. Tentunya ini juga saya belajar dari Ibu ya Bu ya. Saya rasa itu yang saya lihat dari kemarin, harapannya juga Bu Tessa tetap semangat ya. Tantangan guru muda dan baru seperti itu Bu Tessa ya. Nah ini kedepannya Bu Tessa ya. Pasti kan Bu Tessa dari pengamatan saya pasti yang ingin Ibu harapkan dari saya, dari pertemuan kita kemarin itu, dari pengamatan pas sebelum kemarin observasi terus kayak kelas Ibu, harapannya apa yang Ibu ingin dapat dari saya kemarin, dari pengamatan saya? Saya berharap bisa berproses bareng Pak Agung itu. Saya lihat kan Bapak bagus banget gitu pengisian kelasnya. Sedangkan yang dari saya pribadi, dari versi pengajaran saya itu, saya kekurangannya justru ada di kelebihannya Bapak. Pengondisian kelas gitu. Saya jadi mau banyak belajar di pengondisian kelas. Pengondisian kelas, oke lah. Itu nanti kita bersama-sama ya Bu ya. Kita latihan bersama. Tapi kamu lihat dari pelaksanaan pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang Ibu perbaiki atau Ibu kembangkan kembali? Apa yang Ibu kembangkan kembali dari ikutan kemarin, dari apa RPP-nya atau dari metodenya, apa yang ingin Ibu kira-kira kembangkan lagi? RPP dan kesepakatan kelas. RPP dan kesepakatan kelas. Kenapa RPP Bu? RPP-nya masih kurang jelas. Keterangannya masih kurang lengkap ya. Kurang lengkap, kurang jelas ya. Karena RPP itu fungsinya buat apa ya Bu? Buat itu. Adanya RPP itu buat apa di dalam pembelajaran? Untuk acuan pembelajaran. Acuan pembelajaran ya. Kalau ini lengkap, kalau ini menurut Ibu sudah lengkap belum? Belum. Kalau belum berarti akan dilengkapi sehingga ketika mengajar akan tertata dengan baik. Pembelajaran tertata lebih baik ya. Bagaimana Ibu melihat RPP ini bisa berjalan dengan RPP sudah diperbaiki, ini sudah dikembangkan. Melihat kesuksesan Ibu dalam memanfaatkan RPP ini terlihat dari mana Ibu? Dari manajemen waktu dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tercapai tujuan pembelajarannya ya. Dan manajemen waktu. Penting sekali Bu ya manajemen waktu kayaknya ya. Iya. Seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, kalau manajemen waktunya tidak berjalan dengan baik, yang terjadi pada akhirnya kurang maksimal dan bisa tidak tercapai tadi ya tujuan pembelajaran. Oke. Apa yang bisa mendukung Ibu RPP ini bisa menjadi sempurna? Apa yang bisa mendukung hal tersebut? Kira-kira? Maksudnya Pak? Misalnya gini, yang bisa mendukung saya dalam mengajar saya di kelas itu RPP adalah saya memastikan ada teman diskusi sebelum saya menyiapkan RPP ini, terus ruang kelas, lingkungan kelasnya terkondisikan, dan juga referensi saya banyak tentang RPP dari rekan-rekan itu. Oh iya, dari rekan-rekan guru juga perlu seperti ini. Seperti apa itu dukungan dari rekan guru yang Ibu harapkan? Ya minta koreksinya, minta saran. Saran dari rekan guru ya. Masih ada kurangnya enggak gitu. Masukan ya. Iya. Selain itu ada lagi Bu yang bisa mendukung Ibu biar ini terjadi RPP yang sempurna versi Ibu? Dari sisi misalnya itu tadi ya mungkin ya, misalnya dari siswa, lingkungan kelasnya, atau dari
literasi mungkin. Ya. Bisa nggak literasi teknik? Literasi misalnya kita melihat video di YouTube, kita baca buku tentang cara mengajar di Finlandia itu misalnya kan ya, atau dengan cara yang lain gitu. Oh ya, ya perlu Pak. Perlu. Yang mana nih yang perlu nih? Yang pendukung seperti apa yang Ibu butuhkan tadi? Antara yang saya berikan gambaran. Referensi. Belum tahu referensinya dari mana. Misalnya yang paling sederhana Saya referensinya dari modul ajar kurikulum merdeka. modul ajar. Nah, dan saya lihat di situ nggak ada batasan waktunya gitu. Oh iya, Saya ini kejadian dengan sama dengan saya Bu. oh, Itu modul memang seperti itu. Modul kan hanya seperti gambaran saja. Selebihnya kita yang melengkapi. Itu saya juga pernah mengalami hal yang sama. oh gitu. Ya, memang betul. Modul kan ini loh yang perlu ada di dalam sebuah pembelajaran. Tapi manajemen waktu itu kita perlu menuliskan. Betul Saya kalau kira paten susunannya begitu. susunannya betul, nggak salah susunannya. Yang terjadi adalah kita kurang melengkapi, Iya. kelengkapan untuk manajemen waktu dan sebagainya. Betul, sama Bu. Saya juga membaca itu juga. Terus saya berrefleksi dengan rekan-rekan guru, oh iya kekurangan saya di situ. Nah, tulisannya nggak ada. Saya kira paten, oh seperti ini, nggak ada kurangnya gitu. Jadi Kamu saya ditambahin ya? Oh iya, iya. Belum menambahkan apa. Oke, saya paham sekali. Kira-kira ini mau dilaksanakan dari kapan atau perubahan ini bisa terlihat kira-kira setelah beberapa minggu, beberapa bulan mungkin? Setelah PTS mungkin. Setelah PTS. Berarti selama PTS berarti Ibu akan memperdalam Pak? Mulai. Setelah PTS Januari, Februari, Maret, April ya? Iya. Nah ini kira-kira mau ngobrol sama saya lagi nggak? Coba tahu kan? Ya nanti kita cari waktu Bu ya. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi dari kalau saya lihat tentang kesepakatan ya, kesepakatan ya. Tujuannya apa sih Bu? Dengan kesepakatan yang ingin Ibu rebranding lagi ini? Kan sudah ada ya kemarin ya. Kenapa Ibu muncul kata kesepakatan ini perlu Ibu kembangkan lagi? Supaya teman-teman yang dengan konsentrasi dan fokus mengikuti pembelajaran itu tidak terganggu oleh anak-anak yang masih belum kondusif mungkin. Oh, pengen Supaya antar peserta didik itu bisa saling mengerti dan bisa saling Mengingatkan. mengerti dan mengingatkan satu sama lain. mengingatkan ya. Tujuannya agar lebih kelasnya harapan itu seperti apa? Tertib namun aktif. Nah, asik sekali tuh ya. Impian semua guru tuh Bu. Iya. Bagaimana itu melihat itu berhasil atau tidak, sebuah kesepakatan itu berjalan atau tidak? Berdasarkan kemarin Pak. Nantinya, kita membayangkan nantinya. Dari kemarin kalau harapan Ibu, ini kan ada sebuah tertib dan aktif di kelasnya dan kesepakatan. Itu terlihat berhasilnya dari mana? Dari progres mereka ketika setiap kali pertemuan itu kita menanyakan dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Dan itu dilihat sama Ibu ya? Iya. Oh ya gitu. Progresnya ya. Lihat dari situ nanti. Nah tadi Ibu mengatakan akan dilihat, akan diingatkan terus ya. Iya. Apakah kesepakatan memang perlu diingatkan terus menerus di awal mungkin atau di tengah? Perlu tidak? Kalau yang dari Pak Agung bagikan ke Oh, saya, dari dari kelas ya? sharingnya Pak Agung sih, menurut saya itu kalau dalam bayangan saya sekarang dulu ya itu memang sepertinya bisa berdampak. Dan dilakukan berulang-ulang tidak? Untuk Berulang di setiap pertemuan. Oke. Apa yang bisa mendukung Ibu dalam membuat kesepakatan ini? Mendukung media pendukung atau itu ada objeknya kan ada dua ya di situ kalau menurut saya.
apa yang bisa mendukung ini berjalan dengan baik? Mungkin saya coba seperti kemarin pakai Jamboard. Media. Keaktifan siswa kira-kira? Mungkin tidak untuk membuat kesepakatan di awalnya. Belum tahu. Belum tahu ya. Contohnya mungkin ada referensi dari Pak Agus. Mungkin pengalaman Ibu kemarin misalnya kemarin kan Ibu sudah menampilkan di Pekantum di slideshow-nya itu tentang kesepakatan yang Ibu sarankan. Terus yang terjadi kemarin, anak-anak Masih belum begitu kondusif. karena kira-kira penyebabnya kenapa mereka bisa tidak kondusif padahal sudah ada kesepakatan. Karena belum ada dari segi ketertibannya sih menurut saya. Jadi pasti saya, iya terus kesepakatan itu kan ya. Kemarin mereka menyetujuinya itu menurut Ibu tadi kan, ya oke Bu, oke Iya, nih. dan itu saya kasih umpannya juga menurut saya yang saya kasih itu baru sebatas peraturan pengajaran. Pengaturannya. Iya. Padahal Pengajarannya kesepakatan. ada sampai jam berapa gitu kan. Ya betul betul Ya, betul. masih kurang tuh kayak yang harus saling mendengarkan. Terus apa lagi ya? Diskusinya misalkan tidak terlalu keras sehingga suaranya itu kan Ya. benturan. Dan itu tidak muncul nggak dari kesepakatan? Tidak. Tidak. Berarti kalau Ibu sudah mengusulkan, mereka setuju tapi anak tidak muncul di kesepakatan versi anak. Berarti yang kurang dari siapa ya? Dari tadi itu. Kan dua sisi nih. Iya, dan anaknya yang belum muncul. Nah itu ya. Mendukung nggak kalau anak-anak itu memberikan sebuah masukan kesepakatan? Mendukung. Sangat mendukung ya dari siswa ya. Ini juga saya merasakan yang sama Bu ya. Kita memang harus melibatkan siswa di dalam sebuah pembelajaran, bahkan kesepakatan itu sangat penting. Nah dengan sebuah kesepakatan dan siswa ada mereka memberikan pendapat, otomatis mereka akan coba untuk apa ya lebih Aktif. aktif dan tanggung jawab. Iya sih. Ya Saya kan? kemarin mungkin sederhana mengajak mereka, ayo silakan berpendapat. Terus saya nggak kepikiran kemarin buat ngomong itu gitu. Iya iya iya. Mungkin bisa kan Bu ya, ini kan ingin Ibu kembangkan besok. Iya. Ibu akan mencoba ini kan ya. Iya. Nah ini waktunya kira-kira kapan? Kita bisa ngobrol lagi mungkin. Tentang kesepakatan yang Iya. mulai dari Sama. PTS besok. Iya sama ya. Oh ya benar Iya, PTS kita kan. nanti kolaborasi. Ya. Ya saya selalu mencoba hal itu juga kesepakatan. Saya mau mulai belajar dari besok. Itu boleh lah. Ada lagi Bu rencana pengembangan diri sebagai guru masih muda ya. Saya bilangnya muda dan fresh graduate, jadi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi dengan ini ada pengembangan LPP, ada kesepakatan kelas, ada nggak lagi? Saya waktu muda, saya masih muda dulu gitu juga ya. Saya pengen banyak belajar gitu kan. Kalau Ibu apa yang ingin Ibu kembangkan lagi di sini untuk memperkaya Ya, Ibu? apresiasi kepada siswa juga. Apresiasi kepada siswa. No. Memang main belum muncul Bu. Atau seperti Kepada apa? siswa tuh maksud saya pengen kayak Pak Agung, Uga yang suka dokumentasiin gitu kan, bisa bikin video-video bagus di proses pembelajaran peserta didik gitu. Berarti itu lebih kepada ke apa sih Pak? Kalau saya tahukan gitu. Apa Pak? Dokumentasi. Nah dokumentasi cara kita, jadi cara itu lebih dekat kepada dalam pembelajaran itu apa sih? Di LPP itu kan ada banyak sekali ya di sini. Kalau kita lihat ada proses-proses pembelajaran. Kembali ke bagaimana sih Pak? Bagian Ini di sini atau di mana? oh bisa ya Pak ya dimasukkan ke RPP? Bisa. Ya apa ya tadi Ibu? Saya belum tergambar sih Pak, saya cuma Nah, berarti Ibu butuh apa? Butuh
ada saya, bisa lihat ibu mengatakan ada saya, ada Pak Ogan dengan cara kami seperti itu. Berarti ibu perlu mengembangkan apa? Media belajar dari mana? Bisa dari rekannya. Rekan guru. Dari satu orang, dua orang, atau lebih? Yang bisa. Apa hanya dari rekan guru saja? Mungkin coba kalau yang terlihat sering membantu, Oh, berarti melihat dari rekan-rekan guru gitu ya? yang sudah punya hasil. Siapa misalnya di sini? Agung dan Pak Ogan. Hasilnya ya. Oke, masuk nggak itu dalam pengembangan ibu untuk berarti itu lebih ke apa? Berdeliberasi lagi masa resep itu mah. Oh, Termasuk proses bonding dengan anak ya. bonding itu apa sih? Apresiasi, terus cara menyenangkan anak sehingga dia selalu menanti-nantikan pembelajaran bersama kita. Nah, apa yang apa yang anak-anak rindukan dari guru tersebut menurut ibu? Apa ya coba menurut ibu? Dari lihat saya, Pak Ogan, saya, mungkin Bu Angel, gitu. Apa yang menurut ibu? Kenapa sih anak kok mau pengen banget sih belajar di kelas itu? Proses belajar. Nah, berarti ibu membutuhkan apa di situ? Sebagai guru muda lah, yang masih banyak belajar teori gitu ya di kampus gitu ya, tiba-tiba di lapangan seperti ini, berarti ibu butuh apa yang perlu dikembangkan itu? Berdasarkan Kreativitas. Nah, kreativitas itu muncul dari mana coba? Pasti kan nggak cuma dari kita kan ya? Melalui apa aja coba? Sharing dengan rekan-rekan guru. Sharing, bisa sharing ya. Walaupun di sini ada pendukung Bu ya, tapi di sini menurut saya penting nggak itu sih sharing untuk pengembangan diri ibu sebagai guru yang masih terjun di sini ya. Perdana ini ya, perdana di sekolah. Yes. Apakah boleh saya masukkan ini dalam pengembangan ibu? Atau ada kata-kata lain dari ibu? Iya Pak penting. Belum. Saya tulis apa? Sharing Sharing Sharing. dengan rekan guru. dengan rekan guru. Tujuannya apa kira-kira? Tadi sudah sih kita bahas tadi sebenarnya. Tujuannya apa ibu sharing ini? Atau tujuan tidak yang ibu capai? Mengumpulkan referensi Wah, kreativitas. mengumpulkan banyak referensi ya. Referensi. Metode aja masuk nggak? Metode ya. Dengan Pak Alki mungkin. Nah, apalagi Sama ya, matematika betul sekali. Dengan guru yang maksudnya ke pendukung ya. Ya. Nah, guru linier. Itu. Keberhasilan, ibu melihat itu berhasil dari mana bu? Dari sharing itu, terus tujuan tercapai terlihatnya dari mana? Tercapaian sebuah sharing ini. Dari pemahaman anak. Nah, Pemahaman anak. anak lebih memahami ya. Ya. Ini kalau dilihat semua Dan ukurannya. kreativitas anak. Nah, siswa ya. Ya. Siswa kreatif, lebih senang mungkin akan bahagia dikasih ibu ya, ketawa terus mungkin ya misalnya kan ya. Ya, dan tidak tertekan. Emang tertekan begitu. Enggak lah. Saya lihat tugas saya itu membuat matematika tidak semenakutkan zaman dulu. Itu saya senang sekali. Sebagai guru yang merasakan matematika itu dulu pusing saya sama menjadi siswa. Pendukung tadi sudah ada ya, guru yang ini ya Pak Alpi. Dan apa lagi pendukung? Ini di awal udah muncul tadi ya. Ya. Dari segi kreativitas ya mungkin rekan guru lain. Oh ya, rekan guru ya. Saya Juga bisa belajar nggak cuma dari guru SMP, mungkin dari guru SD juga. betul sekali. Guru lintas ya. Betul. Karena kita mau nggak mau, saya pernah merasakan aja di SD dan saya nggak sanggup. Hanya setahun, saya 2 kali pertemuan. Karena mengkondisikan anak SD tidak semudah di anak SMP mungkin ya. Pengalaman saya Bu ya.
dan itu saya sangat menghargai guru SD waktu itu, sampai sekarang juga ya. Saya rasa waktunya dari kapan ya Ibu? Kalau yang pengembangan PPK setelah PTS, kalau kesepakatan waktu PTS, kalau sharing dengan guru ini, apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah. Dengan Pak Alpi itu suka ngobrol. Terus Apakah perlu open book atau perlu apa? Cara ulangannya tuh kayak gimana gitu kan? Ya, tapi berarti sudah mulai ya. Kira-kira kapan saya bisa melihat Ibu ini udah berhasil misalnya Pak Agung main ke kelas saya gitu kan. Ini kan kelihatan di kelas Bu ya. Kalau diperhatikan ukurannya kan semua berpihak pada siswa ya. Untuk siswa kreatif, siswa nanti tahu pencapaian belajar Ibu dan progresnya jelas. Kapan kira-kira saya bisa melihat di kelas Bu Desa? materi berikutnya. Yakin nih? Berarti Ibu akan di masa-masa PTS memperdalam ini sharingnya berarti. Ya. Oke. Makan setelah PTS sudah. Mungkin saya sampaikan di sini. Terima kasih Bu Tessa. Semua ini akan saya juga sampaikan ke Bu Tessa pada akhirnya nanti. Ibu juga perlu menandatangani apa yang saya sampaikan. Yang jelas di sini saya tidak menilai. Kita tadi hanya berbagi pengalaman yang Ibu pernah rasakan dan saya alami. Harapannya Ibu terus semangat menjadi guru bagian dari sekolah kita ini, karena semangat Ibu, jiwa muda itu sangat dibutuhkan di sekolah kita. Terima kasih Bu Tessa. Ada yang ingin sampaikan Bu Tessa dari pertemuan kita? Ya, saya mendapat banyak insight sih Pak. Dari Bapak, dari Ibu, banyak dapat semangat dan inovasi untuk pengembangan saya ke depan, khususnya dalam hal pengondisian kelas itu nanti. Gitu. Dan ini supervisi yang saya butuhkan. Oh gitu. Terima kasih Bu Tessa ya.